Sudah setahun lebih aku menggunakan iPhone 15 Pro Max ini, sejak Desember 2023, banyak momen yang aku lewatin bersama, dan setelah 1 tahun 6 bulan, apakah sekarang rasanya masih sama dengan dulu ketika aku baru menggunakan iPhone 15 Pro Max ini? Hal yang pertama yang aku bahas adalah baterai. Baterai health di iPhone ini udah 89%, berkurang 11% dengan cycle count-nya sudah 441 kali. Meskipun udah berkurang 11%, baterai HP ini masih tahan 1 harian. Tapi 1 hariannya itu kalau dipakai biasa-biasa aja. Kalau 1 hari itu aku suntuk banget dan HP-nya dipakai terus-menerus, nonton YouTube, main game, scroll-scroll gak jelas, yang screen time-nya tinggi, ya nggak sampai 1 hari juga. Sore udah mulai habis baterainya. Jadi biasanya aku setting kalau udah 25% baterainya, low power mode-nya bakal aktif dan layarnya jadi grayscale. Kalau udah gitu, aku pakai iPhone-nya untuk hal-hal yang penting aja. HP ini kalau dibawa jalan-jalan untuk ngambil banyak footage, foto dan video, itu juga nggak akan tahan 1 harian. Sekarang, setiap jalan-jalan, aku udah bawa powerbank kemanapun aku pergi. Biasanya di perjalanan, pulangnya itu udah habis banget baterainya, dan aku pakai powerbank. Padahal dulu, awal beli itu kayak anti banget pakai powerbank. Ngecasnya juga harus pakai charger asli, dan ngecasnya nggak akan dicabut kalau belum nyentuh 80%. Tapi semakin ke sini, ya aku makanya udah semakin nggak beraturan. Sering pakai powerbank, pinjam charger orang lain, dan pas ngecas, mau baterainya masih 40%, kalau udah dipakai, ya udah cabut aja. Ini jangan ditiru sih. Setelah 1 tahun 6 bulan, aku belum ada masalah sama baterai di iPhone ini. Intinya dari awal beli sampai sekarang, itu aku masih jarang banget bawa charger. Tapi sekarang kalau lagi jalan-jalan, aku harus bawa powerbank. Lanjut bahas kameranya, kamera 3 boba andalan iPhone ini. Kalau kameranya sampai hari ini menurutku nggak ada perbedaan sama sekali antara kemarin waktu baru sama sekarang. Masih bagus banget dan tetap bisa aku andalin, dan tetap membuat Fuji XS10 ku ini itu tetap di rumah. Nggak pernah aku bawa jalan-jalan, nggak pernah aku bawa keluar rumah. Hasil foto dan videonya menurutku masih cukup banget di aku, dan fitur-fiturnya itu masih berjalan lancar sempurna. Fitur yang paling aku sering pakai yaitu Action Mode, itu stabil parah dan ngebantu banget kalau ngambil video yang handheld. Hasil foto dan videonya juga noise-nya masih sedikit, zoom 5 kalinya itu masih OP banget. Kemarin aku coba ngikutin tren ngambil video yang dari zoom ke wide dan sebaliknya. Hasilnya masih smooth banget perpindahan antar kameranya. Untuk kamera, jelas aku nggak ada keluhan sama sekali, masih salah satu yang terbaik untuk smartphone saat ini. Selama 1 tahun 6 bulan, jelas saja iPhone ini sering banget jatuh. Pertama kali jatuh, itu kayaknya sedih banget. Sekarang kalau jatuh, ya tetap sedih juga sih. Tapi tidak sesakit di awal-awal dulu. Aku rutin pakai casing dan screen protector, meskipun yang murah-murah aja. Jadi nggak terlalu banyak baretnya. Aku beli yang blue titanium, di satu titik itu ada yang lupa sedikit, kayaknya karena jatuh. Selebihnya aman, masih mulus banget. Kalau untuk bobotnya, ya jelas titanium ini sangat ringan, tapi tentu aja tergantung dengan casing yang aku pakai. Yang jadi masalahku sebenarnya adalah debu yang sulit sekali dibersihin, terutama di bagian kamera ini. Banyak banget debu di celah antar 3 kamera ini. Kalau udah buka casing, itu kelihatan banget dan sedikit mengganggu gitu. Sementara untuk fungsi speakernya ini masih oke banget, tombol-tombol juga masih enak digunakan, no issue sama sekali. iPhone ini versi Pro Max dan menurutku sampai sekarang performanya masih Pro Max banget. Buka aplikasi cepet, mau game apapun itu lancar jaya, multitasking dan nggak kerasa juga loadingnya. Tapi bukan berarti iPhone ini nggak pernah ngehang. iPhone ini beberapa kali ngehang beberapa detik gitu. Terutama kalau nggak pernah aku matiin dan banyak banget aplikasi yang udah aku buka. Apple bilangnya aplikasi itu nggak perlu ditutup, malah buat boros baterai aja. Tapi entah kenapa yang aku alamin di iPhone ini, itu kalau udah 2 mingguan, terus semua aplikasi selama 2 minggu itu nggak pernah aku tutup, iPhone-nya itu kerasa loadingnya lebih lama. Jadi tiap 2 mingguan atau kapanpun aku ngerasa iPhone ini udah lemot, aku tutup semua aplikasinya dengan swipe up satu-satu. Aku juga rutin untuk matiin HP ini setidaknya 2 jam dalam 2 minggu sekali. Ya, sampai hari ini aku nggak ada masalah sama performanya, meskipun 90% dari performa Pro Max ini hanya aku pakai nonton YouTube, scrolling-scrolling nggak jelas, balas WhatsApp dengan emot doa, dan ngambil foto dan video sesekali. Selanjutnya untuk software update jelas nggak ada masalah. Aku rasa iPhone ini bakal dapat upgrade terus mungkin sampai 3-5 tahun ke depan. Semua fitur Apple Intelligence itu berjalan lancar di iPhone ini, dan tentu saja update software sampai sekarang nggak buat iPhone ini jadi lemot.
Nah, yang jadi masalahku di iPhone ini itu adalah storage. iPhone ini punya kapasitas 256 GB. Awalnya aku berpikir ini kapasitas yang cukup besar. Tapi semakin berjalannya waktu, SSD itu udah jadi hal wajib bagi aku. Nah, dulu waktu belum punya Mac, aku sering lihat foto dan videonya itu di PC. Jadi aku setting di iPhone-nya itu most compatible, bukan high efficiency. Jadi file foto dan videonya itu agak besar. Awal-awal juga aku ngerekam dalam 4K, yang mana itu filenya jadi besar banget. Sampai akhirnya aku sadar, ternyata 256 GB itu nggak sebesar itu. Sekarang aku udah setting high efficiency, dan ngerekam video itu hanya di Full HD. Dan karena aku orang yang menganggap memori itu penting, jadi aku rutin backup foto dan video di iPhone ini sebulan sekali. Kesimpulannya, iPhone 12 Pro Max ini masih sebuah pilihan iPhone terbaik. Kameranya masih bisa sangat diandalkan, performanya ngebut, dan desain yang masih nggak ketahuan ini iPhone 12 Pro Max atau iPhone 16 Pro. Dan aku rasa masih bakal cukup untuk sampai 5 tahun ke depan. Gimana iPhone kamu setelah 18 bulan atau lebih? Apakah kerasa penurunannya atau masih sama aja kayak baru? Itu saja untuk video hari ini, semoga bermanfaat.